tidak akan menjadi orang baik dan tidak mau beramal kebaikan dan menjauhi kesalahan apabila tidak cukup rasa takut dan rasa optimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma wa fahma wa hikmah bis salihin. Setelah sama-sama memuji Allah serta dan selawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat berbandung. Jadi bab malamnya kedanya kita sambung lo pengajian kitab Minhajul Abidin, di mana kali kita bicarakan dilihat tentang Aqabah Awarid, cuma tak ulang bacut. Bahawa tantangan tanyo di dalam menjalani kehidupan dunia harus terhadapi 8 buah atau 7 buah tantangan. Pertama ilmu, kedua taubat, kelihatan akabah awaik, iaitu berkaitan dunia, nafsu, syaitan, makhluk. Olehnya Aqabah Awarid yang membimbangkan kitanya, yaitu rezeki, bermacam qada qadar, bermacam beban kehidupan. Olehnya itu bermacam kegalauan pikiran, hana ketengah pikiran yang mandumnya kalau kita bahas pakiban hadapi ji, tak hadapi tak jalani kehidupannya. Dia sukses taubat, sukses ilmu, sukses di dalam menghadapi godaan dunia, baik tergoda oleh dunia, olehnya sukses menghadapi lingkungan, makhluk, hancur oleh faktor lingkungan sama makhluk, juga menghadapi nafsu dan syaitan. Mandum kalau kita bahas juga yang menyibukkan, sehingga katanya hanya sempat isi kehidupannya dengan ibadah, karena ada persoalan rezeki, persoalan bermacam beban yang menimpa, persoalan pikiran yang hanya menentu, hanya fokus, itu menentukan pilihan yang tepat di dalam setiap persoalan yang dia hadapi. Juga persoalan qada qadar Allah yang kala pembahasan saat semuanya kalau kita jalani sukses, tadi dia kan sukses ada pada hal bunuh, iaitu ilmu taubat awaik dan awarid, nyan katanya ka sempat untuk isi waktu dengan ibadah, tetapi sudah depu kalau selesai orang yang cukup harta, cukup fasilitas, adik hana bermasalah karena kekosongan waktu, dunia hana tergoda, tertarik di dunia hana, menanti syaitan juga kata hadapi bermacam kali kabere, tinggal pubu ibadah, tinggal itu pubu ibadah, tetapi golong tente ruh di dalam ibadah.
menyuruh menteng gasin alasan gasin watai kagaya harus tilai ibadat ya nyo watai susah alasan susah watai ka senang hana zero lai ibadat oh hana lili po tagala karena letak tagala nyo tagala ji watai hana galak sapu harus tilai ibadat jadi pun hana galak sapu tapi yang ibadat tadi jadi pakan ada tantangan lain. Hana cukup dengan kekosongan waktu, hana cukup dengan ketenangan pikiran, hana cukup dengan cukup fasilitas urip. Yang golong pasti urang roh di dalam ibadah. Pun sebab ada tantangan lain, yaitu manusia malas, bosan. Dia dah galan le urang hana buat hana tepu pe urusan man pagang dah. Maka penyakit yang paling berbahaya itu pemalas, bosan. Tak le urang bawa wate hana tepu pe manfaat wate kerja atan taputan kedunya atan tepu hana aja. Tetapi han isi waktu untuk beramal atau mencari ilmu. Yang berbuat malas, pun sebab ya, jadi ludah payah punya ubat penyakit lah. Penyakit yang memotivasi, yang mendorong katanya mau melakukan. Mahan akan terbelenggu oleh sebuah sifat rasa bosan dan malas. Nyampai ubat di penyakit. Manusia yang sukses cukup modal tapi tidak cukup rajinnya, tidak cukup semangat. Maka tantangan yang kelima yaitu ikut akabah bawa'is. Bab yang kelima fil aqabatil khamisah wahya aqabatul bawa'is. Bab yang kelima pada tantangan yang kelima yaitu tantangan bawa'is yang mendorong dan memberi semangat untuk beramal. Thumma 'alaika ya akhi bisairi idza istaqama laqat tariq wa sahulatis sabil wartafa'atil awaiq wa zalatil awarid wa la yahsulu laka sayrul mustaqim illa bistisyaril khaufi war raja wal tizamihima haqqahuma ala haddihima. Kemudian mesti atasmu wahai saudaraku dengan menjalani apabila telah lurus bagimu oleh jalan dan mudah oleh jalan dan terangkatlah segala penghalang dan hilanglah segala yang menyibukkan. Jadi wadah kita yang kahana le penghalang ilme kana kata oh jalani beramal. Beban dari dosa kalau tak taubat. Olehnya segala rintangan dan halangan ka selesai. Watenya silakan menjalani, melakukan. Tetapi bertadepur tanyuhan mungkin tak jalani perjalanan yang benar, yaitu perjalanan amal kebaikan yang benar, kecuali dengan merasakan rasa takut dan rasa suka. Rasa takut dan optimis. Raja itu. Takut dan optimis. Dua buah halnya nyo benar dan setelan jipi bupai.
takut dan optimis. Baik pesimis. Karena faktor kejiwaan ya. Manusia munyohana rasa temakut sulit sukses. Hana optimis sulit sukses. Hana temakut kebahaya nya akan bersemangat. Hana optimis untuk mencapai tujuan. Nyan pi hana jadi. Maka dua buah hal di dalam menjalani perjalanan ibadah menuju akhirat nyo harusna bak pribadi dua buah hal. Maka fungsi Rasulullah basyirau wa nadhira, memberi kabar gembira juga memberi pembawa kabar takut. Dua fungsi. Hana cuma puya tu pegalak pina. Kan pegalak tu puya pina. Yaman dua ji seimbang. Persih lagi mesin motor. Pelupi pina, putuum pina. Punya lupi tu haude ti tuum that nyai papa ampere per merah itu kan. Nyen tutung lupi tak hanya ti. Jadi benar keseimbangan. Nanti ayatnya hanggat orang tidak akan menjadi orang baik dan tidak mau beramal kebaikan dan menjauhi kesalahan apabila tidak cukup rasa takut dan rasa optimis. Itu dalam bahasa istilah khauf war raja, dan itulah fungsi Al-Quran, memberi kabar takut dan kabar gembira. Rasulullah juga basyirau wa nadhira, pegah neraka, pegah syurga, pegah pahala, pegah siksa. Maka wala yahsulu laka sayrul mustaqim illa bistisyaril khauf war raja, kecuali dengan merasakan rasa takut dan optimis, waltizamihima haqqahuma ala haddihima, dan melazimkan keduanya akan hak keduanya di atas ukuran batas keduanya. Harus tamiliki rasanya sesuai dengan ukuran yang semestinya. Baik lebih berseimbang. Maksudnya tak game buat mesin motor. Nya tes suum perlu bersuum kan suum ti, ai perlu apa mak bersuum. Tapi hanya kelewatan. Menanti lupi je juga hanya kelewatan, lupi tanah udah. Manusia lagi nanti. Kerja manusia ke berat dari berbuah unsur. Unsur iya apui angin tanah, angin pi benar, dasar tanah pi benar, apui pi benar. Olehnya iya pi benar. Ia untuk pelupi be emosi tahan. Munyo apui be emosi be lupi tahan. Tanya lupi tahan sesi beri kaya teh. Nami melawan biji. Ya. Ada ganggu, hana merasa bela diri. Kelewatan aja ti emosi tapi. Menanti tanah ngangen. Nyo tanah untuk je tetap. Munyo angin bergerak. Bila urung nyo berak angin. Nyen tapi-tapi je angin. Nyen tiga angin dan dah. Ya tapi ya ana wo luo jalam nya. Ana tetap ya kemoh. Munyo le tanah nyen tetap kalau kan tetap bergerak. La gelumbu dia saja. Dia saja udah lau, lebih dah lau. Yang penting le unsur tanah ana seimbang. Yang menanti dalam hal menjalani ibadah nyen bab stel rasa takut dan rasa optimis untuk mencapai tujuan,
yang harus dalam ukuran yang benar. Berbeda kondisi, berbeda ukuran, berbeda keadaan, berbeda ukuran. Yang buat setelnya setelan setel dua bohnya butuh ilmu. Yang pertama takut. Amal khauf fa innama yaljibul iltizamuhu li amraini. Adapun rasa takut, maka hanya saja wajiblah melazimkannya karena dua hal, dua perkara. Pakan harusnya rasa takut. Dua buah alasan yang membuat yang mesti ada rasa takut. Ahaduhuma az-zajru anil ma'asi. Yang pertama itu az-zajru, menghardik daripada maksiat. Rasa takut untuk mendorong menjauhi maksiat. Menyuhantip rasa temakut hantar jauhi maksiat. Hanaya ke neraka, hanaya ke siksa Allah, nyan akan gampang terjebak di dalam dosa. Pakon hana rasa temakut. Lagi orang hana temakut ke binatang buas, nyan akan gejak bak tempat-tempat yang berbahaya. Pakon karena memang anak temakut, anak hati-hati. Maka hal yang pertama, kapan manusia mau menjauh dari maksiat? Kalau ada rasa takut di hati. Maka guputron terasul berada. Nyobek ke fikir hana bahaya, abek fikir tenang-tenang mata. Berah menyonyobut nyo siksa haji. Menyonyobut nyo resiko je. Pakiban azab neraka, pakiban akhiratnya. Ya apa depa supaya manusia ada rasa takut. Sebab dengan rasa takut jauh dari maksiat. Fa inna hadhihi nafsal amarata bisu mayyalatun ila syarri tamahatun ila fitnati fala tantahi an dalika illa bitakhwifin azimin wa tahdidin balighin walaysat hiya fi tabi'ah hurratan yahummuhumal wafa wa yamnuhumal haya anil jafa. Karena basu ini nafsu amarah itu yang memerintah dengan kejahatan, yang cenderung kepada kejahatan. Karena bak manusia dan nafsu yang memang cenderung kepada kesalahan, cenderung kepada kejahatan. Sehingga tak kala kesenangan bawaan manusia ana bak hal yang baik dan bermanfaat. Haite mi dua senang bayang bermanfaat. Awak tak pilih pilihan biasa yang hana manfaat. Puja main-main, puja kerja. Nya lebih mengamai-main. Puja dua-dua kerawat atau tak kerja yang bermanfaat. Nya mengaduk-dua. Pokoknya untuk yang bermanfaat sih hendak terjadi. Yang je teh orang ni mati. Je teh meudainya memang golem iktarobah sikap kepada yang baik. Macam biasa-biasa, yang lebih cenderung senang kepada hal-hal yang hana berfaedah. Urang tayu duduk dalam masjid, tayu berzikir, minta ilmu, beban. Kira aku duduk trip dah. Puduk trip hain duk kan, bak dua dalam masjid trip je hina yang hai. Menyolah kedai kopi pakai hantam petrol ngapa? Kan? Ci dua bahas ilmu, bahas hal yang bermanfaat. Yang tengok-tengok kana. Mumang-mumang terus.
Ke-iyang aja hana mat. Ci kedua mumpat, sambung hana tak teh berjep-jep. Ya kan? Asai baik hana manfaat ringan. Ci tawarkan pucuk HP, pucuk kitab, pucuk Quran. Semangat. Apa ye perah ke puak ro tak kala ana perle yu ro dinandu. Ci pucuk Quran, meri ye ju trip. Okay? Meri yu kat trip tak. Nya bawaan memang itulah nafsu selalu cenderung kepada kejahatan atau yang hana bermanfaat. Ini apa? Put tablo yang put pakai pengnya untuk yang hana fahala atau untuk yang nafahala. Yang lebih gampang ke yang hana fahala. Put tablo wajib pun terdekat. Nyala ke belah bajai kan terdekat. Pun si pahala. Pegah haba mangat tulis. Saya kamu tulis tiga mangat. Hidup kesenangan buat jujur. Perlu baik haba. Pukul pecikok. Pokok ni ke lagi naroi. Yang kebawaan manusia. Jadi tanpa rasa takut kepada dosa, nyo manusia han jauh dari dosa. Jadi rasa takut itu perlu. Supaya bentuk rasa takut. Sehingga manusia butuh mursyid yang membentuk kepribadian. Butuh pendidik yang mendidik supaya membangun sebuah kepribadian yang bagus. Cuma menyuhana udah didik, payah tak didik rog-rog. Ngenilme. Karena hana rasa temakut. Jadi haid dapat jauh dari maktid, menyuhana rasa temakut. Tapi menyuhana temakut, nyan berjauh. Sanggup bersemangat. Berjauh orang menyai picrok lebui, menyai picrok lebui. Jangan pagar kawan semangat ke gerut. Pakat rasa temakut ni. Ni kan? Pilihan rasa temakut ah. Nah, gua hinok dengan tak duduk tak gerut-gerut pagar dah tip. Tip. Cik punya pikiran pada temakut. Ya. Tak ada ya. Semangat. Nanti menyetip rasa takut itu semangat keroi. Yang dengar-dengar kada. Bahkan terdengar karena perasaan aman dengar. Jiwa tapi tutung nyai kada dengar. Nah orang rumah tengah tutung hai awak benda dengar Quran. Daih ju kada dengar. Pajan dengar tak terbubut. Ya pada bubut ya dengar ju. Pakat kada semangat. Tanya nak mentablut hai. Tapi nyobrat temakut tu apa dengar. Sanggup. Menanti nyobrat temakut ke neraka akan menjauh dari dosa-dosa. Makut ke siksa, temakut ke Allah. Jadi rasa takut. Makanya butuh. Itu rasa takut. Tamahatun ilal fitnah. Lagi yang terangkat ia kepada fitnah, yang tergerak ia kepada fitnah. Nafsunya memang selalu mendorong untuk berbuat yang tidak baik akibat. Le dah buat yang dorong le nafsu akibat jih hanaga. Akibat jih merugikan. Fala tantahi andalika illa bitakhwifin azimin wa tahdidin balighin. Dan maka tidak sampai dari tidak berhenti daripada demikian kecuali dengan menakutkan yang besar wa tahdidin balighin dan dengan haddi
gertakan yang sempurna. Walaysat fi tab'iha hurratan, dan tiada dianya nafsu pada bawaan tabiatnya itu merdeka. Yang mementing akannya oleh menyempurnakan janji dan menegah akannya oleh malu daripada berbuat kesalahan. Karena nafsunya nyoji budak kan merdeka. Bawaan nafsu kan bawaan orang yang merdeka, tapi bawaan lamit yang hina, terbelenggu pada kesalahan dan kekurangan, nyan bawaan nafsu manusia. Iaitu bawaan lamit. Yang contohkan dalam kitab Li Al-Ghazali, bawaan lamit. Lamitnya batat payah tadet-det, payah tak puya-puya. Nyan bawaan lamit. Kan bawaan orang yang merdeka, yang berwibawa, memadangan tak kerling, memadangan peringat, tanpa tekanan dia tidak akan menjauh dari kesalahan. Tanpa tekanan jihan akan dekat untuk berbuat kebaikan. Itu bawaan nafsu. Bit tak bebas ji, bit ruh lam kesalahan dan kesesatan. Nyen bawaan nafsu dayo. Maka payah det-det, payah puya-puya, payah petakut-petakut, nyen baru itim betul. Menyubit tak bebas mana, tak perlu langsung dalam salah. Pergi kita perlu nak ambil, dia nak ambil baik didik, baik dapur je perlu aju. Nyen pun akan gak keroi. Anak memang keroi, dan yang banyak salah aju. Maka hai pilih itu yang gak, harus pilih. Padahal untuk atas salahnya anak tak pernah pijai. Tapi untuk atas gak tak pernah hai te. Itu bawaan. Wallah wa tadbiru fi amriha an tuqri'aha aidan bisauti takhwif qaulan wa fi'lan wa fikran. Dan cara mengatur pada urusan nafsu bahwa engkau ketuk akannya pula dengan cemeti takhwif, menakutkan lewat perkataan dan perbuatan dan pemikiran. Maka cara tak kelola nafsunya supaya jih bersemati, nyan payah pakai cemeti tinun. Nyo bersih lagi ada yo. Bukan lumu bahu gerbah. To guda bahu gerbah. Untuk tegai dulu. Tegai tarik payah tinun ikut. Dia ada pacu kuda ke pakai tinun ke? Atena pacu kuda pakai tinun. Boka. Ya. Nyan ciu kena mandau. Nyan kata yu kena, saya musuh kuda meu keroi kan? Kaya? Kaya? Jadi, yang kemudian nafsu dia, maka payah bina tinu. Dia coba suruh buat anak mi pakai tinu. Puyai. Talat betul mengayai pi. Tomai bajaro mengayai. Mahai tembut. Karena memang ini lagi yang bawaan nafsu. Wah lewat perkataan petakut ji atau lewat perbuatan atau pemikiran. Kibat contoh bah. Nahwa ma zukira am ba'di salihin anna nafsahu da'athu ila ma'siyatin fantalaka wa naza'a thiyabahu wa ja'ala yatamarrahu fir ramda wa yaqulu li nafsihi dhuqi fanaru jahannam ashaddu hurran min hadhihi
ai jifatun bil laili batalatun bin nahar. Ini beberapa contoh. Seumpama apa yang telah disebutkan daripada sebagian orang yang saleh, bahawa sungguh nafsunya menyeru akannya kepada maksiat, maka berjalan ia dan melepas pakaiannya, dan jadi ia bergelimang di dalam pasir yang panas. Dan berkata ia bagi nafsunya, rasakan olehmu, maka neraka jahanam lebih bersangatan panas daripada ini. Jadinya kiban cara sebagai orang saleh, kata tarik ke pupuk mati, kata tarik ke pupuk dosa, sulit dihindari. Nya langsung dia pun takut nafsu kan, gejak bak ano yang tuum yang etun, gesut baje geih ju, geih lam tuumnya, geperasa, nyo wate gerasa sakit. Hai katun hai nafsu le yang sakit, neraka jauh lebih sakit. Timo kesadaran mengano menteng tu hai tetun bulom dan etun ya tu neraka ngan pingat to hati ngan pegah-pegah buat mano hati hai tem rasa ayu le kepu untuk gepu takut timo rasa takut. Nah ulunyan kadang-kadang bak gepu semangat ro gepu buat kebaikan, gepu du apui gini ring. Ngapui kepedu wate ka bawa pembui badan geculok aja nak jaro gelapunya kam tete ke ada merasa sakitnya sadar tinggal ke neraka tapi ngan pegah hati punyumi lalu masih ngan pegah bantu nasihat bantu maku bantu arahkan tersadar yang beda loh tapi na yang kadang hai tim tersadar tanpa merasakan. Tu dah pegahnya rugo be yang nak gesek pikiran baru menyesai wate ka gerata nyan baru betul daron pegah wate gerata nyo beraka yang kali dah pegang ni nyambe kena nya rugo tu ana laba nya bede buai mung gerata betul daron pegah menyesal ku pakan hati ngan pegah karena berat batat nafsu. Maka hinan cara-cara gebi ilmu supaya timuh rasa temakut. Ya ambat. Yang kedua rasa temakut. Wasani la ya'jabu bi ta'at fayahliku. Yang kedua, tidak ujub dengan taat maka binasa ia. Urang hana rasa temakut akan ujub dengan taat. Urang yang hana rasa temakut akan dimujub dengan taat. Bagah sombong dengan kebaikan. Ada orang baik, bubuk kebaikan yang kepikir kalam curuga mantap boy ya. Duh, gedenya hayat hat. Sebab karena hana rasa khawatir. Orang rasa khawatir selalu lebih ingat ke bahaya. Hana gampang merasa aman. Tapi punya orang yang hana temakut, nyan peramai le BO kebaikan, nyan de nyoy ro ku sangka dalam juruga mantabo nyodik no kebaikan padahal na kesalahan lain tua ke pakan tua hana tingat hai tua kan hana tingat mapakah hana tingat karena hana temakut. Jadi orang yang hana temakut terhadap kesalahan yang berisikonya tua tapi menyorong berat temakut hana tua kepada kesalahan. Munya orang hana temakut
Be'o berbuat kebaikan, yang ingat kepada kebaikan. Maka duduk ujub dengan kebaikan. Makanya untuk style baik ujub harusnya rasa temagut. Bal yakma'uha bizammi wal aibi wan naqsi bima fiha minal aswa'i wal auzari allati fiha durubul akhtar wa nahu dzalik. Tetapi melawan ia akannya dengan mencela dan aib dan kekurangan dengan barang padanya nafsu daripada dengan barang padanya taat daripada segala kejahatan dan dosa-dosa yang padanya bermacam bentuk bahaya dan seumpama demikian. Dengan rasa temakut maka gadah ujubnya dengan mencela diri, deh kekurangan di diri. Dia kekurangan diri. Dah contoh berah lagi apa yang berah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau anna wa Isa ukhidna bimaktasabat hadani la udzibna adzaban lam yu'adzabhu ahadun minal alamin. Wa asyara bi asbu bi aihi. Pun berahli Nabi, dikalau basuh aku dan Isa disiksakan kami dengan apa yang telah diusahakan oleh dua ini, sungguh diazabkan akan kami akan azab yang tidak diazabkan akannya oleh seseorang daripada sekalian alam. Dan mengisyarah ia dengan jemarinya, dengan anak jarinya. Jadi berah lirik Rasulullah. Seandainya jihlung ngani jaro, seandainya jihlung kutunjuk ngani jaro dan Isa gisiksa dengan sebab amal-amal kesalahan yang tunggu akan gesiksa oleh Allah. Siksaan yang hana gagak tolak berat kamu dalam gesiksa. Artinya pun pada tingkat rasul Nabi Isa si rasul, drog Nabi Muhammad rasul, tetapi manteng si temakut ke azab Allah. Sehingga hana sombong dengan kerasulannya, hana ujub dengan kerasulannya, yang ada rasa takut kepada Allah. Urang sombongnya udah hana temakut. Urang yang kata makut yang kat kunyuan, hana gembong li. Boh urang tengah temakut, nasok urang tengah ya ke, tengah lepah ya ke, nyen nak sombong jai bahu tengah ya. Pada nak akan kunyuan. Karena nak rasa temakut, hana tinggal ke baju baru, hana tinggal ke penampilan gaya, tengah ya. Gak ada kesombongan. Maka butuh rasa takut supaya hilang kesombongan. Hilang aman dari kesalahan. Yang kedua, yang penting dia kesimpulannya apa? Rasa temakut ke Allah, atau temakut ke azab akhirat, temakut ke persoalan bahaya-bahaya masa depan, nyan menyohana tanyan, nyan haitim god tu, sulit god. Anak mentang menyona rasa temakut kurang si gampang tadi di. Ki menyohana temakoi, mesti roh na yoi. Ko hek pada didik dah pegai kan. Tapi menyona temakut ni yang gampang, na mangat tak ketel, na rasa takut. Tetapi menyohana rasa temakut, ai mak ketelan. Menanti dia yo ngan Allah Taala ngan akhirat hana temakut. Nyana, age iblis tadi. Baik. Nyan beras penyebab. Maka khauf, rasa takut itu perlu. Maka dia bagi bacaran. Bela tak dengar-dengar yang bahaya, nyo dosa, nyo azab, nyo resiko. Nyan bela tak dengar nasihat, bela tak dengar ilmu. Tapi mi hantam tak dengar. Biasa apa dah?
Lehnya bela yang raja yang membuat dia bersemangat. Maka boleh bela majlis ilmu, bela takalan urung pubuk kebaikan, bertinggal dalam urung yang pubuk kebaikan supaya semangat. Sabar yang penyakit berayan, anjir tak pergi ke orang langsung aja. Nyo betul-betul pi berat je. Pai benar pi hitam galak. Tapi alasan-alasan yang anak galak yang bandung hilang dengan rasa takut dan optimis. Di saat dia hawa kesenang bahagia abadi akhirat, temakut ke azab, maka hinan timur semangat. Kerja perah. Teringat ke neraka le orang yang memang insaf hati, yang terpapa dengan timur semangat hubung ibadah. Semangat hubung ibadah mengalau. Menanti berah. Seandainya gata takalan matang siat ke pelemah syurga. Berah. Siat matang ke pelemah syurga siat matang. Tidak mainan matang pelemah bagdeo. Wah, pergi dan duduk dalam masjid pelemah di syurga. Tidak mainan. Ya insya-Allah hanai hubung ibadah. Ya hana tak lupa galak dia merati lupa galak tak boleh ibadat saja si galak tu. Nah urang yang ganggu yang pakat kena yang pakat ke dia si berigen tu. Si hawa tu. Berbenda juga ada tak ada. Buat yang mulia apabila pedih berkata pakiban takalan budiadari dalam syurga. Pakiban suasana syurga selintas mantau ke pelemah. Maka ipo tengun pada malam haitim dengan le untuk beribadah. Haitim dia le hanya untuk berpuasa. Yang dalam syurganya betul. Beragam pujin modal getim korbankan betul syurga. Nah harta korban harta, nah tenaga korban tenaga. Apa yang naga korban demi untuk mendapat syurga. Tapi nyatanya haitim galak je hati korban ke. Hai ngempur dapat syurga. Hai nganta beramal. Padik dengan bersedekah duduk belah syurga. Yang kau berat bersedekah. Kau berat dah. Anjir tagai le bacut. Ya baik le tak le, mula bacut anjir tagai. Ya, nyo kayu harta tu. Tapi munyo urang berat semangat. Ubin nang bersedekah dah je binalah elong nak bersedekah lo. Nyo atai yang kana hendak bersedekah. Baiklah anda yang macam. Untuk yang bersedekah. Pakat tidak ada semangat merasa rugo je. Tapi punya batas galak nak merasa rugo. Mana? Maka gampang beramal. Hana rugo merasa rugo hek tu. Hana merasa rugo tebah tenaga, tebah watek, tebah harta. Yang punya tu. Menanti apa selamat roh dari neraka. Kejil pakat orangnya yang lebih sadar, lebih tahu nak makrifah tentang hal-hal yang menyangkut dengan iman akhirat. Nyai orangnya cukup berat temakut. Munyo Abu Bakar asai pegah bah neraka. Pegah bah akhirat. Nya langsung jantung duk temakut hak. Asai ingat mana. Itanya bawa dia pegah bah neraka kan denang mentai dia. Nagetan gak pegah dongeng tu. Pegah bah mati pihana temakut, pegah bah neraka pihana dan temakut, pegah bah syurga api haitim digalak tu. Pakanya hansip lom timuh sifat keseimbangan antara khuf dan raja. Nah, ini hanya kita bicarakan gambaran sepintas tentang khuf dan raja. Semoga untuk kulum akan dapat sambungan lumio pakai bancara supaya teranya penyakit gadah khuf dan rajanya bergadah bagai seandainya kita nak khuf dan raja gampang menjadi orang baik dan beramal kebaikan. Kajian wallahu a'lam bishawab.